Baik, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan kita berjumpa kembali di dalam doa pagi hari ini. Di bulan yang ketiga di tahun ini, di bulan Maret, kita bersyukur Tuhan terus memimpin, menyertai kita, memberkati kita, sehingga kalau hari ini kita ada itu semuanya karena kasih karunia Tuhan semata. Mari sebelum kita mulai, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, kita minta hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dari kebenaran firman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan tolong kami Tuhan, urapi kami saat ini, limpahkan hikmat-Mu buat setiap kami, sehingga kami yang mendengar kebenaran ini boleh diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada masa kami, pada zaman kami, selama kami hidup Tuhan. Terima kasih urapan-Mu atas kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengar, kami sama-sama diberkati dan diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kitab yang pertama di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Dan kita akan pelajari dari kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Ya, dua pasal ini, pasal yang keempat dan pasal yang kelima kita akan belajar sama-sama. Nah, kalau saudara membaca dua kitab ini atau dua pasal ini, maka saudara akan melihat beberapa hal yang nanti saya akan bagikan, dan kiranya ini akan jadi pelajaran buat kita. Kita akan belajar dari firman ini dan menjadi aplikasi, hal-hal yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, pasal yang keempat itu diceritakan tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah keturunan pertama dari Adam dan Hawa. Mereka dilahirkan oleh pasangan ini, ya, Adam dan Hawa. Mereka bersetubuh dan firman Tuhan katakan lahirlah Kain dan Habel. Kain adalah kakaknya, Habel adalah adiknya. Dan Kain berprofesi menjadi seorang petani, sementara Habel menjadi seorang peternak. Sampai di kisah ini nggak ada yang salah dengan itu. Jadi profesi apapun, asalkan itu tidak merugikan, dalam tanda kutip halal gitu ya, tidak masalah ya. Apapun profesi kita nggak jadi masalah, asalkan itu benar dan tidak melanggar firman Tuhan. Nah, namun yang menjadi masalah berikutnya dari cerita ini adalah ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, Habel sebagai peternak, dia mempersembahkan kambing domba dengan yakni lemak-lemaknya, firman Tuhan katakan seperti itu. Sementara Kain yang seorang petani, dia juga mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi yang dipersembahkan adalah hasil dari pertanian itu. Ya. Masalahnya gini Saudara, masalahnya apa yang diminta oleh Tuhan itulah yang berkenan di hadapannya atau di hatinya Tuhan. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan ya buat guru-guru sekolah minggu, jangan sampai salah mengajar anak-anak kita, karena dulu saya diberikan pengajaran yang salah gitu ya, yaitu ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, ya, asapnya Kain itu belok gitu ya, sementara asapnya Habel naik gitu ya. Itu artinya persembahannya berkenan. Ternyata nggak ada ayatnya yang kayak gitu. Jadi nggak bicara soal asap gitu ya, tetapi soal apa yang diminta oleh Tuhan. Masalahnya gini Saudara, apa yang diminta oleh Tuhan itulah yang diberikan oleh Habel. Persembahan Kain adalah persembahan yang baik, tetapi bukan itu yang Tuhan minta. Karena sejak semula Tuhan meminta supaya manusia mempersembahkan korban berupa kambing domba. Ya, korban bakaran berupa kambing domba. Nah, sementara Kain tidak memberikan kambing domba, tapi dia memberikan hasil pertaniannya.
ya. Dan saya memberikan ilustrasi atau contoh aja lah gitu ya. Misalkan saya meminta kepada saudara untuk membelikan saya soto ya, dengan merek soto Cak Indra misalkan gitu ya. Nah, soto Cak Indra yang saya minta, kemudian beberapa orang dari saudara membawakan saya sate, ada yang bawa gulai, ada yang bawa rawon, ada yang bawa macam-macam. Bahkan ada yang membawa soto dengan merek yang lain gitu ya. Sama-sama sotonya, tapi mereknya lain. Nah, ketika semuanya itu dihadapkan kepada saya balik tanya kepada saudara, menurut saudara, mana makanan yang berkenan di hadapan saya? Mana makanan yang saya minta yang saya pasti akan sukai? Tentu yang saya minta, yang saya sukai itu ya yang diberikan kepada saya tadi itu soto Cak Indra gitu ya. Nah, kalau saudara memberikan yang lain mungkin itu baik, tapi itu tidak berkenan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa persembahan yang Kain berikan itu baik, tapi tidak berkenan sama Tuhan. Yang dipersembahkan oleh Habel itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan indahkan. Karena memang itu yang Tuhan mau, yang Tuhan minta. Jadi saudara, kita mesti memahami cerita ini ya, sehingga kita mendapatkan perspektif yang benar, gambaran yang benar. Ini adalah kuasa dari dosa yang mengerikan. Artinya gini, orang tidak lagi berpikir dengan benar. Ya, Kain tidak lagi berpikir dengan baik, dengan benar, sehingga kemudian tindakannya atau apa yang dia kerjakan salah, saudara. Kalau saudara baca, maka yang dilakukan oleh Kain adalah kemudian dia membunuh adiknya Habel. Ya, jangan sampai orang-orang yang sudah membawa contohnya tadi, saudara sudah membawa rawon, saudara sudah membawa gulai, sate, dan lain sebagainya. Dan kemudian karena semua itu tidak saya makan, kemudian saudara ngomongin, oh Pak Indra itu jahat, Pak Indra itu nggak tahu diri dan lain sebagainya. Dan kemudian saudara beramai-ramai membunuh orang yang membawakan soto yang sesuai request saya, saudara. Saudara, mungkin ini cerita yang apa ya, yang mungkin saya ambil gambarannya saja, tetapi seringkali kita sebagai manusia itu berpikirnya gampang-gampang aja, padahal yang Tuhan mau itu yang berkenan kepada Dia. Nah, saudara, yang seharusnya dilakukan oleh Kain adalah gini, harusnya kan, dia lihat persembahan adiknya diterima, harusnya kan dia tanya, Tuhan kenapa persembahanku nggak diterima? Kalau dia nggak ngerti. Tapi sebenarnya saya pikir pasti Adam dan Hawa sudah memberikan arahan kepada Kain dan Habil ketika mereka mempersembahkan persembahan. Memang Tuhan mintanya seperti ini gitu ya. Jadi ketika Kain tidak diindahkan korbannya, maka harusnya dia introspeksi diri, dia bertanya. Kalau perlu dia kemudian pinjem atau minta atau beli kepada adiknya yang punya ternak, yang punya kambing domba, dan kemudian dia persembahkan itu kepada Tuhan. Saya percaya pasti nanti dua-duanya akan diterima oleh Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Kain, dia justru membunuh adiknya sendiri. Dan inilah kuasa dosa yang saya tadi bilang mengerikan, saudara. Orang cara berpikirnya nggak lagi logis, orang cara berpikirnya nggak lagi dengan kebenaran, dengan hati yang benar, tapi kemudian emosi, kemudian asumsi saja. Nah, ini yang saya berikutnya mau bagikan kepada saudara. Ya, saya baca dulu ayat firman Tuhan, ayat yang ke-6 dan ke-7 dari pasal yang ke-4 ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi jangan pernah beri kesempatan kepada iblis, jangan pernah beri kesempatan kepada dosa untuk menguasai hati dan pikiran kita.
Saya percaya Kain, ya, dia pasti dibisikin oleh iblis dengan pikiran-pikiran, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak benar. Dan firman Tuhan katakan dosa udah ngintip nih. Dan kamu harus berkuasa atas itu, berkuasa atas hatimu, atas pikiranmu. Saudara, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan iblis. Karena iblis itu sebenarnya dia cuma bisa membisikkan, dia cuma bisa memberikan informasi-informasi yang salah. Nah, ini yang dalam bahasa sekarang kita sebut asumsi. Ya, ada banyak orang itu terjebak dengan yang namanya asumsi. Asumsi ini pengetahuan, tapi pengetahuan yang paling rendah. Namanya asumsi. Asumsi itu apa? Berandai-andai. Ya, jangan-jangan, seandainya, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang mengawali asumsi. Ya, saya kasih gambaran waktu itu Kain, ya, setelah dia melihat bahwa persembahannya tidak diindahkan Tuhan, dia mulai berasumsi. Iblis mulai kasih pemikiran-pemikiran atau perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak benar. Ya, mungkin dia berkata, tuh lihat, Tuhan itu nggak sayang sama kamu. Tuhan tidak pedulikan kamu. Kamu loh udah ngasih persembahan. Kok Tuhan itu kayak gitu? Kok Tuhan ini, pokoknya perkataan-perkataan yang kemudian membuat pikiran Kain tambah hari tambah sebel gitu ya saudara. Apalagi kemudian dia lihat adiknya lewat di depannya, iblis mulai tambahkan, itu loh adikmu. Dia lihat mungkin sikapnya jadi lebih sombong dan lain sebagainya, padahal mungkin adiknya biasa saja gitu. Tapi pikiran-pikiran, asumsi-asumsi itu terus dimasukkan dalam hati dan pikirannya Kain. Akibatnya Kain kemudian melakukan kesalahan. Mungkin yang berikutnya, ada kebenaran berikutnya. Selain asumsi ada kebenaran kedua yang namanya fakta. Nah, fakta pun bukan kebenaran, belum tentu kebenaran. Ya, fakta belum tentu kebenaran. Mungkin Kain juga akan diberikan fakta oleh iblis, ya, dengan apa yang terjadi. Dan memang kelihatannya mungkin benar gitu. Tetapi itu semuanya bukanlah kebenaran. Nah, saudara, ini yang perlu kita pelajari, kita aplikasikan dalam hidup kita. Mungkin kita ngalami masalah, ngalami persoalan, ngalami hal-hal yang mungkin sekarang ini sedang menakutkan kita dan lain sebagainya. Ya, mungkin iblis mulai ngasih masukan-masukan, perkataan-perkataan, asumsi-asumsi. Saya ingatkan buat saudara semuanya, jangan sampai kita terjebak dalam asumsi yang diberikan oleh setan kepada kita. Asumsi ini akan membuat kita berandai-andai, ya, membayangkan ya sesuatu yang sebenarnya sama sekali mungkin nggak ada, ya, tapi pikiran kita mulai bermain di situ, ya, kita mulai mikir orang lebih jahat lagi, kita memikirkan orang yang mungkin kejahatannya cuma satu, tapi karena kita diasumsikan perkataan yang terus-menerus oleh iblis, lama-lama dosanya kelihatannya nggak cuma satu. Oh iya, dia itu sombong. Oh enggak, dia itu enggak cuma sombong, dia itu juga pelit. Wah, mulai ada pikiran-pikiran yang mana. Apalagi kemudian ada informasi dari orang yang sama-sama benci dengan orang yang sama. Waduh, itu tambah mengerikan, saudara. Tambah mengerikan. Nah, kita belajar yuk. Asumsi, kemudian muncul fakta mungkin, ya. Kelihatannya benar, di depan mata ada bukti-buktinya, dan kemudian itu yang kemudian merusak sebuah hubungan, merusak pertemanan, merusak persahabatan, merusak pelayanan. Bahkan saya melihat ada banyak orang yang di dalam pelayanan pun saling melukai gitu, saudara, karena muncul asumsi, muncul fakta-fakta yang disodorkan oleh iblis, sehingga kemudian kita berpikir, tuh kan bener kan, tuh kan seperti ini kan, lihat tuh gitu. Nah, kita belajar yuk, kita belajar hari ini supaya kita tidak terjebak dalam asumsi, kita tidak terjebak dalam fakta-fakta, ya, belum tentu fakta itu kebenaran, tapi kita belajar yang ketiga, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan.
Ini yang harus kita pegang, ini yang mesti jadi prinsip, ini yang mesti kita masukkan terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita. Sehingga pikiran kita itu terbentuk perkara-perkara yang baik. Ya, perkara-perkara yang membangun, perkara-perkara yang memberikan arahan yang positif dalam hidup kita, sehingga kemudian cara pandang kita kepada orang, cara pandang kita kepada masalah, itu cara pandang yang benar, cara pandang yang baik. Kalaupun kita mungkin seperti kondisinya seperti Kain gitu ya, kenapa nggak kita kemudian introspeksi diri, apa yang kurang nih, apa yang salah nih, kita perbaikin, dan kemudian kita bisa mempersembahkan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Tidak sampai terjadi pembunuhan. Nah saudara, kebenaran inilah yang harus kita terus pelajari. Kebenaran inilah, firman Tuhan inilah yang terus harus kita baca, kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan yang namanya hikmat. Hikmat inilah yang membuat hidup kita beda dengan hidup orang-orang dunia. Ya, cara hidup kita, cara-cara atau sikap kita atau keputusan-keputusan yang kita ambil, itu keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita akan ambil semuanya itu kalau kita memilih hidup dalam kebenaran. Hikmat Tuhan akan menyertai kita. Dan hikmat ini adalah kemampuan untuk mengimplementasikan kebenaran. Jadi hikmat itu akan membuat kita mengerti, oh kebenaran firman yang kemarin saya baca, kebenaran firman yang saya dapatkan kemarin, itu aplikasinya, implementasinya seperti ini. Itulah hikmat, saudara. Nah karena itu saudara, dari cerita ini ya kita belajar yuk. Kalaupun mungkin kita menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, jangan tergesa-gesa dan kemudian jangan berasumsi. Tapi biarlah kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kita cari informasi yang benar, kita cari fakta-fakta yang benar, bukan fakta-fakta yang salah. Ya, kalaupun kita mesti bertanya, bertanyalah pada orang yang tepat. Carilah informasi pada orang yang tepat. Jangan mencari informasi pada orang yang salah, maka yang saudara dapatkan informasinya pasti salah. Ya, anak-anak muda kalau mau tanya soal pacaran, tanya soal rumah tangga, bahkan tanya soal seks, tanyalah kepada orang-orang yang tepat. Hamba-hamba Tuhan yang benar, hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, yang saudara lihat hidupnya berbuah dengan baik, tanyalah kepada mereka. Sehingga saudara mendapatkan kebenaran, mendapatkan fakta yang benar dan mendapatkan kebenaran. Sehingga kemudian kebenaran itu ya di dalamnya ada hikmat Tuhan yang akan menolong saudara. Oh, saya harus hidup sebagai orang muda itu seperti ini. Saya menjaga kekudusan, saya menjaga hidup saya benar, saya melangkah dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga kemudian masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan janjikan itu bisa saudara nikmati. Jadi saudara, dari cerita ini kita bisa belajar hal-hal tersebut saudara. Nah, pasal yang kelima, saya melangkah kepada pasal yang kelima sekarang. Pasal yang kelima itu cerita tentang silsilah keturunan dari Adam dan Hawa. Di situ diceritakan banyak sekali tokoh-tokoh, ya saya tidak akan sebutkan semuanya, tapi yang saya salut adalah mereka umurnya panjang-panjang banget gitu. Ada yang 900 lebih, 900 sekian, 900 sekian, bahkan yang saya lihat yang paling umurnya paling panjang namanya Metusalah. Metusalah itu 969 tahun usianya. Nah, kalau saudara, saya boleh tanya kepada saudara, siapa yang mau umurnya seperti mereka? Coba boleh angkat tangan gitu. Mungkin ada orang yang kepingin hidupnya 900 tahun gitu saudara. Saudara mungkin ya boleh saja saudara menginginkan hal itu. Tetapi masalahnya adalah Tuhan sudah membatasi. Karena sejak zaman Nuh, sejak zaman Nabi Nuh, Tuhan sudah membatasi usia manusia itu cuma 120 tahun. Ya. Dan kemudian di zaman Raja Daud menuliskan bahwa umur manusia itu 70, kalau kuat 80.
Jadi itu batasan yang Tuhan sudah berikan. Kalau mungkin nggak dibatasi dengan umur yang seperti itu, mungkin jumlah manusia sekarang udah nggak nggak bisa saudara, nggak bisa diatasi lagi gitu. Mungkin dunia ini sudah penuh, saudara. Karena dibatasi saja sekarang jumlahnya terus bertambah, saudara. Mungkin dunia sudah penuh kalau Tuhan tidak membatasi usia manusia. Nah, tapi masalahnya gini, saudara. Yang perlu kita renungkan adalah gini. Bukan berapa lama kita ini hidup di dunia. Bukan berapa panjang usia kita. Tetapi apakah kita ini membawa pengaruh yang baik? Apakah kita ini membangun hidup orang lain selama kita hidup di dunia ini? Apakah hidup kita ini memuliakan Tuhan selama kita ada di dunia ini? Apakah kita pakai hidup kita benar-benar untuk memberitakan Injil, untuk membawa kasih Tuhan kepada semua orang yang kita jumpai? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada berapa umur yang kita inginkan, saudara. Kenapa? Karena hidup ini bukan cuma sekedar umur panjang atau pendek, saudara. Kalau umur panjang tapi hidupnya bencekno, saudara, saya pikir itu nggak ada manfaatnya, nggak ada baiknya. Kalau umur panjang cuma isinya emosi, isinya marah-marah terus gitu. Saudara, beberapa waktu kemarin saya berkumpul dengan sebuah keluarga yang mengundang saya bersama dengan keluarga untuk pergi ke Jakarta karena ada pernikahan anak mereka gitu. Tapi yang saya sedih saya lihat adalah ini keluarga ini ribut terus tiap hari. Suami istri cekcok terus. Saya yang waktu masuk ke apartemen denger aja udah nggak kerasan, saudara. Ya, saya heran kok bisa ya rumah tangga seperti itu tiap hari isinya ribut terus. Tiap hari isinya cekcok terus. Ya, saya percaya anak-anaknya nggak akan kerasan gitu. Dan kalau anak udah nggak kerasan di rumah karena orang tua cekcok terus, ya mereka akhirnya lari ke tempat yang lain, cari pelarian yang lain, cari ke tempat dugem, merokok, minum-minuman dan lain sebagainya, narkoba dan lain sebagainya. Karena mereka nggak ngerasa damai di rumah. Nah, lihat, apakah usia panjang kita mau diisi dengan hal yang kayak gini? Tentu tidak, kan? Nah, kita harus benar-benar bisa memakai usia kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kita jadi berkat bagi keluarga kita, paling tidak minimal itu. Ya, kalau Tuhan pakai kita lebih lagi untuk jadi berkat buat orang lain, puji Tuhan. Kalau kita dipakai untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa, puji Tuhan, bersyukur. Ya. Saudara, kalau saya lihat Alkitab, saya baca Alkitab dan sejarah Alkitab, maka saya lihat Tuhan Yesus usianya nggak panjang, cuma 33 tahun. Rasul-rasul nggak ada yang panjang usianya, saudara. Mereka bahkan harus menderita aniaya, ya. Mereka harus mati dengan cara-cara yang mengenaskan di usia yang mungkin masih sangat muda, nggak sampai 60 mungkin. Ya, tetapi kiprah mereka, dampak mereka sampai detik ini sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, tapi dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Nah, hidup seperti itulah yang Tuhan mau, bukan soal panjang pendeknya usia, tapi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karenanya yuk kita belajar, kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan biarlah Engkau pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Mungkin saudara dikasih umur yang panjang, puji Tuhan, itu sebuah kasih karunia. Tetapi biarlah umur yang panjang itu disertai dengan hidup yang berdampak, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu jauh lebih baik lagi. Jadi kalau saudara menginginkan umur yang panjang, puji Tuhan, saudara setia mungkin dengan cara-cara olahraga, makan yang bergizi, itu baik semuanya. Saya sangat mendukung saudara untuk itu, karena kita juga harus bertanggung jawab atas bait Allah yang kita miliki ini, tubuh kita ini. Ya, kita harus berolahraga, kita harus istirahat yang cukup, kita harus makan yang baik, makan yang bergizi, sehingga kita bertanggung jawab atas tubuh kita. Kalau tubuh kita bisa panjang umurnya, puji Tuhan, tetapi harus disertai dengan kita jadi berkat,
kita jadi orang yang membangun kehidupan orang lain, kita menjadi dampak yang positif, kita memberitakan Injil, kita membagikan kerajaan Allah kepada semua orang yang kita jumpai, sehingga umur panjang yang kita punyai itu mempermuliakan nama Tuhan. Oke, jadi kita belajar beberapa hal hari ini sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara semuanya, dan kiranya saya berdoa saudara makin baik kondisinya, makin sehat, khususnya Bapak Ibu yang usia 60 tahun ke atas sekarang sudah vaksin, puji Tuhan. Mungkin sesaat lagi, beberapa waktu lagi kita bisa kembali berkumpul, berjumpa, bertatap muka di dalam ibadah-ibadah kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akhiri, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan. Tolong kami untuk kami belajar lewat kebenaran-kebenaran firman ini, kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami jaga hati dan pikiran kami. Kami tidak mau dicekoi oleh perkataan-perkataan negatif, ya, hal-hal yang iblis mau tanamkan, kami buang semuanya itu, asumsi-asumsi, hal-hal yang negatif yang membuat kami punya pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau kebenaran Tuhan itu yang masuk dalam hidup kami, masuk dalam hati dan pikiran kami. Kebenaran Tuhan itu yang membentuk kehidupan kami, sehingga kami punya hikmat untuk kami mengimplementasikan apa kebenaran-kebenaran yang harus kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap harinya. Sehingga hidup kami berdampak, hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Khususnya kalau kami melihat usia-usia yang ada di Alkitab, mereka punya usia yang begitu panjang. Tuhan, kalaupun Kau mengaruniakan usia yang panjang buat kami, kami bersyukur. Tapi kami mau usia kami bukan sekedar panjang, tapi usia kami juga di dalamnya kami isi dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami jadi berkat, hidup kami jadi jawaban, hidup kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih, berkati kami semuanya. Kami mau lakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, kami mulai semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.